milinya mengandung 1000 mikrogram. Ya, berarti ini kalau ibu ngambil 2 cc berarti berapa mikrogram? 2000 mikrogram ya, 2 cc. Ya, itu. Terus berarti IM ya. IM sekarang ke ibunya. Bu udah siap Bu, saya suntik Bu. Supaya ibu sehat ya. Jadi saya berikan vitamin ya. Nah, berarti IM ya, IM. IM posisinya seperti ini. Berarti 90 derajat. 90 derajat ya. Belum di desinfeksi. Desinfeksi dulu. Ya. Desinfeksi sirkuler. Terus kemudian kita suntikkan. Posisinya seperti ini, seperti megang pensil. Tegak lurus ya. Bu, maaf ya Bu ya, sakit sedikit ya. Nih. Jarumnya masuk semua. Setelah itu diaspirasi ya. Tuh. Setelah yakin tidak ada pembuluh darah ya, tidak ada darah, dimasukkan semuanya. Cara pelan-pelan sambil melihat ibunya. Ya, gitu. Ini kalau ada obatnya ya. Berarti kayak seputan ya Bu, tidak ada darah. Ya, ya ini ya. Ibu ganti untuk IM-nya ya. Jadi IM-nya masukkan semuanya, terus kemudian diaspirasi, dimasukkan obatnya secara pelan-pelan. Ya, sambil melihat muka ibunya ya, gitu. Terus setelah itu baru diambil. Aku sambil ngelihat muka ibunya, kak emang kalau kesakitan itu diberhentiin dulu apa gimana? Resiko dari pemberian obat, walaupun baik itu IM, terus IV apa segala macam, yang paling berat adalah anafilaksi shock, alergi. Tiba-tiba ibunya sesek, bisa nggak? Oh iya bisa. Bisa ya, karena itu adalah efek samping dari pemberian obat. Makanya pada saat pemberian obat itu harus ada set, namanya set anafilaksis shock. Makanya selalu lihat ibunya, tiba-tiba ibunya biru, bisa nggak tiba-tiba? Iya. Itu ibu pernah punya pengalaman nyuntik KB, pagi-pagi ibunya pas disuntikin begini, ibunya langsung gitu. Ibu Pingsan. maaf Bu, kalau udah selesai disuntik terus baru keluar dari apotek dari klinik, terus baru kerasanya itu gimana Bu? Iya, baru kerasa kayak langsung keliengan. Ya itu tanda-tanda ini dia anafilaksis shock, gejala. Itu gimana Bu penanganannya? Ya berarti ibunya harus istirahat. Istirahat ya. Didudukan atau ditempatkan tempat yang tidak berkerumun banyak orang, supaya dia dapat oksigen lebih banyak. Suruh merem aja dulu sebentar, pegang nadi. Soalnya mama saya waktu itu pernah Bu, jadi kayak pingsan. udah keluar dari klinik udah kayak pengen pingsan gitu. Iya, itu tanda-tanda. Ya, itu untuk teknik penyuntikan ya. Ada pertanyaan? Jadi tadi kita sudah demonstrasi teknik nyuntik IC, terus SC, IV dulu ya. Iya. IC, IV, SC, IM. Setelah itu kalau kan itu cara pemberiannya, kalau untuk pemberian nama-nama obatnya itu kan ada masing-masing ya Bu ya. Nama obat-obatnya macam-macam. Iya macam-macam. Kalau antibiotik kan tadi bisa IM, bisa IV. Iya. Cuman tadi kita memberikan IV ya. Itu. Terus apa lagi? Ibu mohon maaf, kalau tadi kan pas ngeinjeksi itu beberapa jarumnya ada yang diganti. Nah itu cara bedainnya gimana ya Bu? Biar ngapalinnya. Cara ngapalinnya. Jadi gini, prinsipnya jarum yang kita gunakan mengambil obat seperti ini di flakon ya, kan ini udah ditusukkan. Iya. Kenapa harus diganti? Karena jarumnya tumpul. Ya, jadi itu sakit gitu. Jadi prinsipnya bagaimana supaya jarum itu diganti dan nggak diganti itu jika jarum ini sudah digunakan untuk mengambil obat seperti flakon. Nah, tapi kalau umpama ampul, dia nggak perlu diganti, Neng. Ya, kalau ampul nggak perlu diganti karena dia nggak melalui karet, ya, langsung bisa diambil obatnya. Nah, itu ketajamannya masih bisa dipertahankan ketajamannya. Itu bedanya ya. Kalau di ampul nggak perlu diganti.
Tapi kalau di flakon ya atau di karet-karet yang seperti ini, jarumnya menjadi tumpul. Itu prinsipnya ya. Baik ibu, terima kasih. Terus seperti ada juga suntikan, ini ada juga nih kayak suntikan seperti ini tumpul nanti. Apalagi ini mau nyuntik bayi ya. Kalau udah dimasukin ke sini ya, kalau imunisasi semua jarum itu harus diganti habis ngambil. Ya, gitu. Tuh. Pokoknya yang melalui karet seperti ini. Jadi si jarumnya jadi tumpul. Nih, ini karet. Jadi tumpul. Tapi kalau flakon ya, salah. Kalau ampul, nah ampul ini nggak melalui karet, biasanya dia tetap bertahan tajam. Itu aja tujuannya ya, itu. Tujuannya satu untuk mengurangi rasa sakit, kedua untuk mengurangi risiko infeksi. Ya, itu. Ada lagi? Ibu maaf, terus bedanya sama kayak vaksin waktu buat COVID itu kan Iya. itu nggak diganti bu? Cek kan Ya. Kalau vaksin COVID itu nggak diganti, kayaknya efisien deh. Lihat ya? Iya. Itu langsung disuntik, Iya, langsung jadi, disuntik. iya. Iya. Soalnya juga Kamu modelnya vaksinator kayak- apa iya. bagian apa? Vaksinator bu, itu Iya. modelnya juga kayak gini bu. Ribet lah, baru ngantri udah banyak. Ini kan model vaksinnya seperti ini kan, ampulnya kan. Iya, nggak diganti. Jadi tergantung dari kebijakan setempat. Sebaiknya umpama seperti ibu bidan praktek mandiri gitu, kalau mau imunisasi sama suntik KB ibu selalu diganti. Ganti ya? Oh, Iya bu. gitu. Tapi kalau dalam suatu program yang banyak ya, biasanya situasi penuh apa segala macam, ya kan lama ini ya, Iya, jadi nyuntik ganti-ganti. itu ganti gitu. Makanya nggak diganti. Kalau diganti berarti dia menggunakan harus dua jarum. Cepet kan? Iya. Apalagi yang ngantri banyak banget. Iya. Udah gitu ini disedot dulu, ganti lagi Iya. gitu. Makanya disedot, suntikin, sedot, suntikin gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau mau lihat standar yang ideal memang harus diganti. Kenapa? Satu adalah mengurangi rasa nyeri karena tadi sudah Dia ambil obat. buat ngambil lewat karet. Kedua, untuk mengurangi risiko infeksi karena sudah terkontaminasi dengan. Tapi program lain statusnya melihat situasi dan kondisi. Jadi kita harus menggunakan alat ya semaksimal mungkin yang ada. Jangan sampai pada saat kita menggunakan melaksanakan program kehabisan sempit atau segala macam gitu. Sudah diperhitungkan ya, itu bedanya. Jadi kalian harus kritisnya seperti itu. Kenapa pada saat saya vaksinasi kok nggak diganti ya gitu. Situasi gitu. Tapi kalau dalam pelayanan memang yang ideal yang segala macam seperti mau di praktek mandiri gitu ya, rumah sakit diganti. Oh iya baik ibu. Karena situasinya situasi yang nggak memungkinkan dia harus mengganti. Ya, banyak nggak itunya masyarakat ngantri? Iya banyak Iya, banget. Itu apalagi aja gitu. keteter bu. Padahal kita nggak ganti jarum. Iya, nggak ganti jarum ya gitu. Ya, apalagi saya. Jadi kalian kan istilahnya ini ya jadi itu kritis namanya ya, berpikir kritis. Tapi kita harus menempatkan diri kita juga pada situasi tertentu. Umpama kita lagi di masyarakat yang tadi bakti sosial ya. Iya. Itu bakti sosial kan. Bakti sosial itu kita harus mengadaptasikan diri kita. Seharusnya nih menurut saya nih teori ini nggak benar gitu. Iya, Tapi pada suatu kondisi yang harus kita beradaptasi pada kondisi itu. Tahu sih teorinya tahu kan harus diganti, tapi kenapa nggak diganti itu alasannya. Oh iya ibu. Berarti Ya. kita menyesuaikan aja gitu ya Iya, bu. menyesuaikan. Tapi kalau mau ideal ya harus diganti. Dan nanti akan ketemu lagi di puskesmas. Di puskesmas itu pasiennya banyak itu belum tentu juga diganti. Tapi kita karena sebagai mahasiswa ya di akademik ya, jadi menggunakan teoritis sebaiknya diganti. Tapi kadang-kadang teori dengan prakteknya beda. Tapi kita tahu prinsip-prinsipnya yang benar kan gitu. Jadi prinsip-prinsip yang benar itu udah tahu. Jangan sampai prinsip orang diajari sama Gumar juga nggak seperti itu gitu. Tapi kalian nanti bisa membedakan pada saat kita praktek di lab dengan di lapangan pasti akan beda situasinya. Kalau mau ideal ya diganti gitu. Apalagi kalau harus sayang bayi ya, bayinya sakit,
terus pasiennya sakit, apalagi kita sebagai seperti ibu memberikan pelayanan yang memuaskan kan ya. Kalau kita praktek mandiri kan harus memuaskan. Iya Bu. Saya ntar nggak mau lagi deh, balik lagi disuntik ke tempat bidan mar gitu Mbak. Kenapa disuntik sakit banget gitu. Nah itu salah satunya efek dari jarum yang kita sudah pakai untuk mengambil obat tadi melalui karet Iya Ibu. gitu ya. Itu ya prinsipnya ya. Iya Ibu. Ya, udah, apa lagi sayang? Udah gitu. Udah cukup? Cukup. Berarti yang kemarin jadi vaksinator siapa? Saya. Kurang.